semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Risnadi DWD. Kali ini saya akan membagikan resep olahan dari tahu untuk isian snack box dan ide jualan pastinya. Ini modalnya hanya sedikit saja dan untungnya banyak. Bagaimana cara saya membuatnya? Yuk simak videonya. Untuk bahan-bahannya, di sini saya menggunakan tahu putih sebanyak 10 buah. Ini satu bungkus ya teman-teman. Kemudian 2 batang daun bawang, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah. Ini sudah dihaluskan ya. Kemudian 1 buah wortel yang sudah diiris kotak kecil-kecil seperti ini. 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna, kaldu jamur, lada bubuk, garam, kemudian 1 butir telur. Sekarang kita haluskan tahunya. Ini tahu yang sebelumnya sudah kita kukus terlebih dahulu ya, biar hasilnya lebih bagus. Kita kukus terlebih dahulu, lalu kita haluskan menggunakan sendok saja. Tahu yang saya gunakan ini satu bungkus isi 10 dan harganya hanya Rp5.000 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan wortelnya, tepung bumbu serbaguna, kemudian lada. Untuk resep lebih lengkapnya nanti bisa dicek di box deskripsi. Kemudian garam, masukkan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman mau menambah penyedap yang lainnya silahkan ya. Kemudian bawang putih, bawang merah, dan juga daun bawang. Masukkan juga telur, lalu diaduk sampai tercampur rata tanpa penambahan air sama sekali ya teman-teman. Setelah tercampur rata, lalu kita bentuk bulat-bulat. Ambil adonan, langsung kita bulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman. Untuk besarnya kita kira-kira saja. Lalu kita taruh di kukusan. Ini yang biasa buat saya ngukus dimsum ya teman-teman. Saya akan mengukusnya di sini saja, yang sebelumnya sudah dialasi daun pisang. Oke, sekarang akan kita kukus. Siapkan kukusannya. Ini sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit. Setelah matang, lalu kita angkat dan kita dinginkan. Nah, ini sudah kita kukus semua ya. Lalu kita siapkan untuk olesan dan juga untuk balurannya, yaitu 1 butir telur dan juga tepung roti secukupnya saja. Tambahkan sedikit garam pada telur, lalu kita kocok sampai tercampur rata. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya kita masukkan bola-bola tahunya ke dalam kocokan telur. Kita bolak-balik seperti ini biar kena telur semua ya. Lalu kita masukkan ke tepung roti. Kita baluri dengan tepung roti. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lakukan sampai
bola-bola tahunya habis ya. Nah, ini yang sudah dibalurin semua teman-teman. Selanjutnya akan kita goreng. Panaskan minyak yang cukup banyak. Kita cek panasnya dulu. Kalau sudah panas seperti ini, kita masukkan tahunya. Kita balik dan goreng sampai matang. Oke teman-teman, ini sudah matang dan sudah kering ya luarnya. Kita akan ambil dan kita tiriskan seperti ini. Dan lakukan sampai adonan atau bola-bola tahunya habis ya, kita goreng semua. Oke teman-teman, ini hasilnya yang sudah kita goreng semua, dan ini juga ada yang sudah dimakan ya. Coba kita lihat dalamnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sangat cantik dan rasanya juga sangat enak sekali. Sangat cocok buat ide jualan dan juga buat isian snack box ya. Kita tata seperti ini, lalu kita tambahkan cabai untuk lalapan ya teman-teman. Setelah menyaksikan videonya, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan modal yang digunakan juga hanya sedikit saja, bisa dijual dengan untung yang berlipat pastinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Pada video kali ini, saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat tahu susur yang renyah, gurih, pedas, enak banget pokoknya buat cemilan, dan sangat cocok juga buat isian snack box ya. Cara membuatnya juga sangat mudah, praktis, tanpa bumbu ulek. Bagaimana cara saya membuatnya? Yuk langsung saja simak videonya. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan kol untuk isiannya ya. Ini sudah dicuci bersih dan saya potong tipis-tipis seperti ini. Oke, selanjutnya tuang dalam mangkok atau wadah apapun ya. Bahan berikutnya ada wortel 1 buah, ini ukurannya cukup besar ya teman-teman. Lalu parut, atau bisa juga mau diiris tipis-tipis juga silahkan. Selanjutnya pindah ke dalam mangkok atau baskom. Dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian juga ada daun seledri dan juga daun bawang ya, kita iris tipis-tipis. Gunakan. Oke, untuk bumbunya ini saya menggunakan bawang merah. Ini cukup dirajang saja, dirajang tipis-tipis seperti ini. Kemudian juga bawang putih, sama ya, dirajang tipis-tipis atau diiris tipis-tipis, kemudian dipotong-potong lagi kecil-kecil ya, atau bisa juga digeprek lalu dicop ya teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan cabai rawit merah untuk pedasnya ya. Untuk jumlah cabai disesuaikan selera masing-masing. Oke teman-teman, ini semua bahannya. Ada kol, wortel, tauge, kemudian daun bawang, daun seledri, dan juga ada bumbu-bumbu nanti yang akan kita tumis ya. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri sedikit minyak, tumis bawang putih, bawang merah,
sampai layu dan juga baunya harum ya. Lalu masukkan cabai yang sudah diiris tadi. Lalu masukkan wortel. Aduk sampai tercampur rata dan sambil terus dimasak. Setelah wortelnya setengah matang, bisa kita masukkan sayuran kol. Aduk sambil terus dimasak ya teman-teman. Boleh ditambahkan dengan sedikit air. Lalu masukkan tauge. Tambahkan juga irisan daun bawang, daun seledri, dan juga lada bubuk. Tambahkan garam secukupnya saja. Kemudian 1 bungkus kecil kaldu jamur. Aduk sampai tercampur rata dan sambil terus dimasak ya. Setelah tauge masuk, kita masaknya hanya sebentar saja ya teman-teman, biar nanti rasa taugenya masih keras dan enak. Oke, sekarang kita matikan kompornya. Dan kita siapkan mangkok atau baskom, tuang 1 cup tepung terigu. Kemudian setengah cup tepung beras. 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian juga ada soda kue sedikit saja. Tambahkan kaldu jamur, garam secukupnya saja. Kemudian juga ada bawang bubuk. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata. Dan tambahkan air sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk ya teman-teman hingga tercampur rata. Dan hasilnya seperti ini untuk tingkat kekentalannya. Oke teman-teman, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan tahu. Di sini saya menggunakan tahu pong ya teman-teman. Dan kita akan gunting bagian sisinya, satu sisi ini. Kalau menggunakan tahu yang coklat masih basah itu nanti hasilnya beda ya teman-teman, tidak bisa kering ya hasilnya. Jadi lebih baik gunakan tahu pong. Selanjutnya kita isi tahunya dengan adonan sayuran ya teman-teman. Ini diisi sesuai selera saja. Kalau mau tahunya lebih gendut berarti isinya lebih banyak ya. Oke teman-teman, lakukan sampai tahunya habis ya. Dan ini masih ada sisa sedikit ya untuk adonan isiannya. Masih ada sisa, ini bisa buat makan bersama nasi putih ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan celupkan ke dalam adonan tepung. Masukkan tahunya sampai semuanya kecelup tepung ya teman-teman. Seperti ini, lalu goreng ke dalam minyak panas dengan api ukuran sedang. Masak sampai bawahnya berwarna kuning keemasan. Kalau sudah warnanya kuning keemasan dan juga kering, lalu balik ya, biar sisi sebelahnya juga bisa matang dan juga kering ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang dan juga sudah kering bagian luarnya. Kita angkat dan tiriskan. Oke teman-teman, tahu susur renyah, crispy, gurih, pedas sudah jadi. Ini hasilnya ya. Dan sekarang waktunya kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bener-bener renyah, crispy, gurih, enak banget. Dan ini tekstur dalamnya juga lembut tetapi tidak basah ya teman-teman, jadi ini bakalan awet ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu resep yang saya bagikan, semoga bisa bermanfaat. Pada video kali ini saya membuat cemilan bola-bola tahu yang sangat enak banget. Saya juga membuat sausnya. Bagian luarnya ini sangat kering ya teman-teman, dan dalamnya tuh lembut, rasanya gurih, sangat cocok dicocol dengan saus yang super enak ini. Bagaimana cara saya memasaknya? Langsung saja yuk simak videonya. Teman-teman, yang pertama kita akan membuat sausnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 2 sendok makan saus cabai. Kemudian juga saya menggunakan saus tomat 1 sendok makan. Kemudian gula pasir setengah sendok teh. Biar rasanya lebih pedas lagi, saya tambahkan bon cabai level 50. Saya gunakan setengah bungkus saja. Kalau 1 bungkus terlalu pedas banget ya teman-teman. Ini saya gunakan setengah. Kemudian juga ada minyak wijen. Ini saya gunakan setengah sendok makan ya. Kemudian ada air hangat. Saya gunakan 2 sendok makan. Ini saya kasih 1 sendok makan dulu, diaduk sampai tercampur rata. Baru ditambah lagi 1 sendok makan. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman sausnya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan bahan untuk bola-bola tahunya. Ini saya menggunakan 1 bungkus tahu putih. Isinya ini 1 bungkus isi 10 kotak ya teman-teman. Taruh tahunya ke dalam mangkok atau baskom. Lalu haluskan menggunakan garpu atau sendok, atau mau diremet pakai tangan juga silahkan. Nah, ini sudah cukup halus, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 1 buah wortel. Ini wortelnya saya potong-potong. Selanjutnya dipotong kotak kecil-kecil seperti ini. Lalu masukkan ke dalam adonan tahu. Kemudian saya juga menggunakan 3 siung bawang merah. Diiris tipis-tipis, kemudian dipotong kecil-kecil. Atau bisa juga dikeprek lalu dicop ya. Lalu masukkan ke dalam adonan tahu. Selanjutnya saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Oke, masukkan juga ke dalam adonan tahu. Kemudian 2 butir telur. Kita pecahkan. Tambahkan garam, lada bubuk, kaldu jamur, kemudian ada bawang putih bubuk. Ini saya gunakan setengah bungkus. Kemudian minyak wijen kurang lebih setengah sendok ya. Kecap asin. Ini saya pakai setengah sendok makan.
Kemudian 2 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai tercampur rata. Ini saya akan ganti menggunakan tangan saja ya teman-teman, biar langsung merata ya. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Saya langsung saja sambil saya remet-remet ini ya. Oke teman-teman, ini adonannya sudah tercampur rata ya, dan untuk rasanya juga sudah pas. Siapkan penggorengan dengan minyak yang cukup banyak. Kemudian tahunya ini dibentuk bulat dengan menggunakan 2 sendok seperti ini, dan masukkan ke dalam minyak yang sudah panas ya. Kita ulangi lagi bentuknya. Caranya seperti ini ya teman-teman, sangat mudah bukan? Untuk api yang digunakan ini api ukuran sedang saja. Oke, kita masukkan di sini secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak ya. Aduk sebentar. Dan biarkan sampai mengapung. Nah, ini sudah pada mengapung ya teman-teman. Kita bisa aduk balik seperti ini, dan goreng sampai warnanya kuning keemasan seperti ini teman-teman. Ini sudah matang, kita angkat. Dan tiriskan, siap untuk disajikan. Oke teman-teman, inilah hasilnya bola-bola tahu yang tadi sudah saya goreng. Hasilnya lumayan banyak. Jangan lupa disajikan bersama sausnya. Bola-bola tahu ini luarnya sangat garing banget ya, jadi walaupun dingin ini tidak akan kempes ya teman-teman, dan tekstur dalamnya itu sangat lembut, rasanya sangat gurih, sangat cocok banget dipadu dengan saus yang rasanya ada asam, manis, dan juga pedas. Ini sangat enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicoba, bisa buat cemilan, bisa juga buat lauk pauk ya. Bahan yang pertama kita siapkan adalah tahu. Ini sebanyak 7 kotak ya teman-teman. Kemudian dihaluskan. Untuk tahunya bisa menggunakan tahu putih atau tahu kuning, bisa menggunakan juga tahu sutra, sesuai selera masing-masing saja. Setelah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian setengah buah wortel. Ini sudah dikupas, dicuci bersih, dan kita potong kotak-kotak. Bahan selanjutnya, di sini saya juga menggunakan sosis 2 buah untuk yang dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Sosis yang digunakan bisa sosis sapi atau sosis ayam. Kalau sudah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini bumbu-bumbu yang sudah saya potong. Ada bawang putih, bawang merah, kemudian cabai. Ini saya menggunakan cabai rawit. Takaran cabai disesuaikan selera masing-masing ya. Di sini saya hanya menggunakan 2 buah saja. Kemudian daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, dan juga daun seledri yang sudah dipotong juga, diiris seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya
Bawang merah dan juga bawang putihnya ini kita tumis terlebih dahulu. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih dan juga bawang merah beserta cabenya ya teman-teman. Ini ditumis sampai layu dan baunya harum pastinya. Setelah bawang putih dan bawang merahnya harum, lalu masukkan irisan wortelnya. Kita tumis sebentar. Lalu tambahkan sedikit air untuk mematangkan wortelnya ya teman-teman. Nanti kalau sudah sat airnya tapi wortelnya belum matang, bisa ditambahkan sedikit lagi. Setelah wortelnya matang, kita aduk sebentar. Lalu masukkan sosis. Aduk sebentar. Tambahkan irisan daun bawang dan juga seledri. Masukkan tahu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan lada bubuk setengah sendok teh, garam secukupnya, kemudian kaldu jamur, ini saya menggunakan 1 bungkus kecil, kemudian 1,5 sendok teh bubuk kari, aduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai tahunya matang. Oke teman-teman, ini tahunya sudah matang ya, dan rasanya juga sudah pas. Selanjutnya matikan kompor, lalu kita sisihkan. Siapkan adonan telurnya, kita pecahkan 3 butir telur. Kocok sampai tercampur rata. Lalu masukkan adonan tahu. Ini sudah hangat ya teman-teman, tidak terlalu panas banget. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau misalnya masih kurang asin rasanya, bisa ditambahkan garam ya teman-teman, karena di sini kan ada penambahan 3 butir telur ya, kemungkinan garamnya masih kurang. Lalu sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya di sini ada kulit lumpia. Saya menggunakan kulit lumpia yang sudah jadi, yang ukuran kecil. Oke, selanjutnya kita panaskan wajan yang seperti ini ya teman-teman, wajan martabak ya teman-teman. Kita olesi dengan mentega atau margarin. Ini apinya bisa dinyalakan kecil sekali atau tidak dinyalakan dulu, tidak apa-apa. Di sini saya sambil dinyalakan ya teman-teman, sangat kecil sekali apinya. Lalu tata kulit lumpianya, bagian ujung-ujungnya kita tekuk ke dalam.
lakukan sampai semua cetakan keisi kulit lumpia. Selanjutnya kita isi adonan telur sama tahu tadi, sambil ditata ya bagian kulit yang ditekuk tadi, kita penuhin. Satu resep ini bisa jadi 10 ya teman-teman, lumayan banyak ya, cukuplah untuk satu keluarga. Selanjutnya beri seledri di atasnya biar cantik, dan juga potongan sosis. Selanjutnya kita tutup, masak sampai bawahnya berwarna kuning keemasan, lalu kita balik. Oke, selanjutnya kita tutup dan masak sampai bawahnya juga matang. Kita balik lagi sebentar. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Kalau mau bawahnya atau bagian kulitnya tadi mau dikeringkan juga bisa. Bagi saya ini sudah cukup ya. Selanjutnya kita angkat. Hasilnya cantik sekali. Kita taruh di piring saji. Oke teman-teman, ini hasilnya. Sangat cantik sekali dan rasanya juga sangat enak. Baunya ini wangi sekali ya, sangat menggugah selera. Silahkan nanti dipraktekkan di rumah. Bisa buat lauk atau cemilan, atau juga buat ide jualan ya teman-teman. Cara membuatnya juga sangat mudah, bahannya sangat simpel sekali ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.